Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi bersama saya Doni. Seperti yang sudah saya sebutkan pada video sebelumnya, hari ini saya berkesempatan untuk mengetes langsung Hyundai Creta. Sebelumnya kita sudah mengetes mobil ini di pabriknya langsung. Beberapa waktu lalu kita juga sudah mengetes Hyundai Creta di Bali. Itu juga sudah ada videonya, kalian bisa saksikan. Seperti yang sudah saya sebutkan pada video sebelumnya, kita akan mengetes konsumsi bahan bakar Hyundai Creta kalau digunakan untuk harian, khususnya di perkotaan di Jakarta. Simak terus videonya. Di video sebelumnya kita sudah bahas sedikit mengenai eksterior dari Hyundai Creta ini. Nah, tapi sekarang kita akan ulas sedikit aja. Di bagian depan memang kelihatannya desainnya agak sedikit unik atau beda dengan mobil-mobil pada umumnya. Salah satu keunikannya ada di bagian grillnya, karena dia desain grillnya sama seperti dengan lampu di RL-nya. Jadi terlihat seolah seperti menyatu. Nah, untuk lampu utamanya dia ada di bagian bawah sini. Dia modelnya sama seperti mobil-mobil zaman sekarang ya, kayak Mitsubishi Expander dan lain-lain. Dia model dibikin bertumpuk vertikal. Ini juga udah LED, dan juga ini lampu di area-nya juga udah LED. Dan untuk dipakai malam pun juga penerangannya sangat baik menurut saya. Apalagi ininya ya. Ini di area-nya terang banget sih kalau misalkan kondisinya ini mati ya. Jadi kalau misalkan lampu utamanya dinyalain, dia ini kan agak meredup sedikit. Tapi untuk tingkat keterangannya itu sangat baik menurut saya kalau misalkan dipakai untuk malam hari ya. Cuman sayangnya dia nggak bisa diatur main tinggi rendahnya, jadi udah fix. Nah, yang satu ini ground clearance-nya cukup tinggi. Dia jarak terendah ke tanahnya itu 190 mm. Jadi untuk melewati polisi tidur atau misalkan permukaan jalan yang nggak rata masih aman banget. Meskipun nggak disarankan untuk melewati genangan air yang cukup tinggi ataupun banjir ya. Hyundai Creta ini masih pakai ban dari Korea ya. Dia masih pakai Kumho, belum pakai produk lokal. Nah, ini ukurannya 215/60 ring 17. Nah, dan peleknya juga model two-tone. Jadi tampilannya lebih terkesannya kaki-kakinya lebih kekar. Nah, salah satu bagian yang saya suka dari Hyundai Creta ini adalah lampu belakangnya. Lampu belakang ini ikonik banget. Jadi kalau misalkan dilihat dari saat malam hari, lihat dari belakang itu udah ketahuan lah dari jauh ini Hyundai Creta. Dia di bagian belakang ini udah ada high mount stop lamp-nya. Terus juga ada kamera parkir atau rear parking kamera. Nah, lampu depan udah LED, lampu belakang juga LED, tapi untuk lampu mundurnya dia masih pakai bohlam. Nah, model bumpernya juga termasuk unik juga nih. Dia dibikin ada aksen silvernya, jadi terkesan lebih sporty ya, karena warnanya nggak monoton. Jadi ada warna merah, hitam, dan aksen silvernya. Untuk mengakses pintu belakang, dia udah elektrik, bukan model tuas lagi, tapi belum power back door, jadi masih manual. Nah, ini bagian belakangnya, bagian bagasinya. Jadi Hyundai Creta ini konfigurasi penumpangnya hanya 5 orang. Nah, untuk bagian belakang dimanfaatkan untuk bagasi, dan bagasinya pun juga cukup luas. Nah, di bagian belakang sini meskipun nggak ada penumpang, tapi dia Hyundai Creta ini menyediakan power outlet dengan spesifikasi 12 volt 180 watt. Nah, untuk di sebelah kanannya dia udah ada subwoofer Bose. Nah, ini cuma ada di tipe tertinggi aja. Nah, kita di bagian bawah sini ada 4 penyimpanan untuk ban cadangan atau ban serep. Bannya ukurannya sama persis dengan ban yang aslinya, dan juga tapi untuk peleknya masih pelek kaleng. Kalau misalnya kalian merasa kapasitas bagasi masih kurang, kalian masih bisa nih turunin jok tengah ini. Nah, caranya tinggal tarik tuas ini nih. Oh. Nah, sayangnya yang bangku baris kedua ini kalau dilipat juga dia nggak rata dengan bagian bagasi ini. Tapi ya masih bisa dimanfaatin lah buat nambah kapasitas bagasi.
Sekarang kita lihat bagian depannya. Nah, ini di bagian pintunya ini semua material plastik kecuali ini ya, ini lapis kulit. Untuk kunci pintu di semua pintu ya. Jadi untuk mengunci pintu dia cuma ada dari tombol sini doang di kursi pengemudi. Nah, ini untuk ngatur spion, ini untuk ngelipat spion, dan juga untuk power window. Ini juga untuk mengunci jendela, dan untuk kunci jendela pun juga hanya berlaku untuk baris kedua doang. Di bagian baris depan dia masih tetap bisa dibuka walaupun ini diaktifkan. Nah, terus ini di bagian sini ada kompartemen lagi, ada cup holder atau bisa menaruh botol minum. Juga di pintu kanan dan kiri dilengkapi dengan speaker Bose. Nah ini joknya dia, menurut saya sih nyaman banget ya, empuk dan udah model semi bucket seat gini. Ini udah bisa diatur tinggi rendahnya, terus juga posisi sandarannya, maju mundur juga bisa diatur, tapi masih manual, belum elektrik. Dan untuk sandarannya dia udah ada ventilated seatnya juga. Ini diaplikasikan di kursi pengemudi dan kursi penumpang depan. Nah, ini bagian kursinya ini juga berkelas banget karena dia udah dilapisi dengan kulit, dan juga ada kesan sporting juga karena dia jahitannya kelihatan warna abu-abu. Terus juga ini tengahnya model ada motifnya gini, motif sarang lebah atau beehive, dan empuk, jadinya nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Nah, di bagian setir pun juga sudah dilapisi dengan kulit nih. Kalian bisa lihat sini udah ada jahitannya juga. Terus juga dibikin elegan juga dengan aksen silver ini. Dan juga di bagian belakang ini udah ada pedal shift. Jadi buat yang pengendara yang lebih terbiasa dengan mobil manual atau ingin merasakan sensasi mengendarai mobil manual, dia bisa pakai pedal shiftnya. Nah, jadi untuk menemukan posisi berkendara yang ergonomis ini nggak sulit sih sebenarnya di Hyundai Creta ini, karena dia udah bisa diatur kursinya, terus juga untuk setirnya pun juga udah tilt and telescopic. Tapi ya untuk setirnya juga masih manual juga, belum elektrik. Nah, seperti yang saya bilang, di kereta ini memberikan banyak kemudahan dan memanjakan banget pengemudinya. Ini terlihat dari bagian setirnya aja dia udah dilengkapi dengan audio steering switch. Ini untuk mengatur audio dan juga untuk pengaturan mobilnya ya, untuk pengaturan panel instrumen. Ini semua bisa dilakukan dengan 2 jempol. Nah, sekarang kita pindah ke bagian dashboard. Ini semuanya plastik ya, jadi nggak dilapis dengan kulit, bahannya bukan soft touch. Ini di atas sini ada speaker. Nah, ini ada head unitnya. Nah, ini bagian head unitnya ini menunya cukup lengkap. Dia udah bisa connect dengan smartphone, Android Auto ataupun Apple CarPlay. Nah, di sini juga banyak banget fiturnya. Dia ada bisa buat ngetahuin kiblat. Terus juga ada valet mode. Jadi kalau misalkan mobil ini dibawa sama valet atau orang untuk parkirin mobil ini, kalian bisa ngamanin dengan masukin pin. Nah, ini di bagian bawah lagi dia ada hazardnya di sini. Terus juga untuk pengaturan AC masih model knob putar. Ini juga masih pakai tombol fisik semua, tapi ini untuk angkanya udah digital. Nah, turun ke bawah lagi dia ada sumber power outlet lagi. Yang ini untuk khusus untuk charge, ini untuk USB. Dan ini juga ada lagi power outlet tapi model car charging. Nah, kalau misalkan masih kurang lagi untuk ngecharge, kalian bisa taruh handphone kalian yang support dengan wireless charging. Jadi tinggal taruh di sini bisa langsung ngecharge tanpa perlu colok-colok kabel lagi. Nah, di sekitaran tuas transmisi ini ada ventilated seat seperti yang saya bilang tadi. Nah, terus ini ada untuk kamera belakang atau rear parking kamera. Ini untuk melihat kondisi di belakang saat sedang atau saat mundur atau saat akan parkir. Nah, tampilannya ada 2, jadi bisa ngelihat ke belakang lurus. Nah, atau kalau misalkan lagi mundur, nggak tahu jaraknya seberapa dengan tembok atau dengan objek belakangnya, nah kalian bisa pilih pandangan lainnya nih. Jadi ini bisa ngetahuin jarak
antara bumper dengan objek di belakangnya. Di konsol tengah ini udah ada 2 cup holder, nah, atau kalian bisa naruh untuk uang receh atau apalah. Nah, terus di bagian kanan ini untuk driving mode dan traction mode. Ini modelnya masih knob putar untuk ganti-ganti driving mode-nya. Nah, kalau misalnya mau ganti traction mode, tinggal pencet, nah, dia akan pindah. Ini modelnya juga putar juga. Nah, untuk rem tangannya dia udah pakai electronic parking brake. Sekali lagi saya tegaskan, ini kita ngetesnya yang tipe prime ya. Udah ada electronic parking brake dan juga auto hold. Nah, auto hold ini yang tadi saya bilang kepake banget sih kalau misalkan kalian sering berkendara di kemacetan. Jadi nggak perlu sering-sering narik rem atau kaki. Nah, di bagian armrest ini cukup spesial. Dia udah ada air purifier-nya. Nah, ini udah bisa diatur juga di sini. Nah, karena kalau misalkan takutnya ini kan sering taruh di sini, takutnya sering kepencet-pencet. Nah, dia udah ada fitur lock-nya juga. Nah, untuk ngaktifinnya tinggal tahan yang lama aja. Nah, udah unlock. Nah, untuk ngelocknya lagi tinggal tahan yang lama. Nah, di bawah armrest ini masih ada kompartemen lagi. Ya, ini cukuplah buat menyimpan kartu parkir dan lain-lain. Nah, ini dia untuk tempat keluarnya air purifier-nya. Nah, ini jadi extra charge juga sih sebenarnya, karena tentunya kan ini nyaring udara kotor, jadi kalian harus ganti filter di dalamnya ini secara berkala. Nah, untuk fitur bluelink-nya dia disematkan di bagian atap. Nah, ini ada pencetannya bluelink, dan ini untuk SOS-nya. Jadi kalau misalkan kalian kecelakaan atau mobilnya dalam keadaan darurat, rusak atau bagaimana, nah, kalian bisa pencet ini, nanti langsung terhubung dengan customer service Hyundai. Nah, itu udah kita jelasin di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya taruh di description. Ini di bagian atas ini untuk moonroof-nya. Untuk di barisan kedua, panel pintunya masih sama seperti yang depan. Nah, untuk legroom-nya cukup luas, tinggi saya 157 cm, jadi untuk yang 170 cm pun juga rasanya nggak akan terlalu terasa sempit, karena kalian masih bisa selonjorin kaki ke depan nih, ke kolong bangku pengemudi. Terus juga untuk sandarannya pun juga empuk, ini terasa empuk banget, kalian bisa lihat nih. Nah, ini juga motifnya sama dengan kursi di depan. Nah, untuk di bagian tangannya kalian bisa turunin, udah ada armrestnya, terus juga ada disediain 2 cup holder. Nah, untuk menambah kenyamanan penumpang di belakang, nah ini udah ada double blowernya nih, taruh di bagian konsol tengah. Terus juga ada lagi USB slot atau power outlet. Nah, untuk naruh barang-barang juga kalian bisa manfaatin kantong yang ada di jok bagian depan nih, ada di bagian pengemudi dan juga penumpang di bagian depan. Tadi kita udah recap desain eksterior dan interior serta fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita coba yuk performa dari Hyundai Creta. Oke, untuk feeling berkendara dari Hyundai Creta dipakai pakai harian di perkotaan di Jakarta, yang dari yang saya sudah rasakan selama beberapa hari belakangan ini, mobilnya cukup nyaman untuk dikendarai harian karena dimensinya yang nggak terlalu besar, terus juga mesinnya cukup pas juga, dia 1500 cc non turbo, tapi menurut saya dengan mesin sebesar itu udah cukup lah untuk dipakai di perkotaan, dan bahkan untuk dipakai di keluar kota pun juga menurut saya tidak ada masalah. Karena beberapa hari yang lalu saya sempat mencoba test drive mobil ini ke daerah Puncak Bogor. Di sana juga saya menemukan tanjakan yang cukup curam atau terjal. Terus menurut saya dengan waktu itu saya bobot di mobil itu kira-kira 120 kilo, dan dengan bobot 120 kilo terus
harus melewati tanjakan yang curam, dengan kereta ini masih mumpuni, jadi tidak perlu kick down ya. Tergantung momentum ya. Jadi kalau misalkan memang harus melambat di tanjakan atau berhenti di tengah tanjakan, ya memang harus menggunakan gigi yang rendah, tapi tidak perlu sampai melakukan kick down. Soal suspensi, memang terasa agak sedikit keras atau stiff ya di Hyundai Creta ini. Memang kalau misalkan melewati jalanan yang rusak atau dibuat manuver kanan kiri gitu, agak terasa sedikit kaku suspensinya. Tapi ada sisi positifnya juga. Kalau yang saya rasakan saat di tol itu, atau mungkin belok dalam kecepatan tinggi, dia tidak terlalu terasa limbung mobilnya, masih stabil. Nah, untuk visibilitas ya seperti yang sudah saya sempat jelaskan di video sebelumnya, visibilitasnya cukup baik. Untuk ke depan, kanan, kiri cukup baik. Juga dia juga ada kamera mundur ya kan, dari rear parking. Nah, untuk kamera mundurnya ini juga bisa diaktifkan juga walaupun kita sedang jalan maju ke depan. Jadi kita bisa lihat dari head unitnya ini kondisi di belakang. Tapi untuk dilihat di belakang, kaca belakangnya agak terlalu lebar, bahkan cenderung terbatas visibilitasnya. Oh, ngomongin soal fitur keselamatan ya. Jadi ini kan ada lane departure warningnya, terus juga ada steering assist juga. Jadi kalau misalnya lane departure warning itu, kalau misalkan kalian lagi jalan ke depan, terus mobilnya agak mau keluar jalur atau mau hampir menyentuh garis putih, nah, dia nanti akan memberikan notifikasi dari mobilnya. Dan juga kalau misalkan steering assist-nya diaktifkan, dia akan mengkoreksi sendiri. Nanti dia akan ngebawa mobil ini ke jalurnya lagi. Nah, itu tadi sahabat Kompas.com, jalan-jalan atau test drive kita dengan Hyundai Creta. Nah, beberapa hari yang lalu juga kita udah pakai mobil ini, terus kita udah dapat juga konsumsi BBM dalam kotanya. Jadi untuk Hyundai Creta ini, dari pengetesan yang kita lakukan dengan kondisi lalu lintas, ini untuk yang dalam kota, dengan kondisi lalu lintas yang cukup lancar. Terus juga tekanan bannya di masing-masing, kalau misalnya dilihat di layar MED-nya itu 31 PSI masing-masing. Terus saya bawa sendiri dengan bobot 60 kg tambahannya. Untuk kecepatan rata-rata ada di 20-30 km per jam. Nah, hasil konsumsi BBM-nya untuk dalam kota, dia ada di angka 13,3 km per liter. Nah, sementara untuk keluar kota, kita juga sempat bawa mobil ini dengan kondisi lalu lintas yang dinamis, ya ada lancarnya juga ada ketemu macet juga di dalam tol. Tapi overall untuk kecepatan rata-ratanya itu ada di angka 80-90 km per jam. Nah, itu hasil konsumsi BBM yang kita dapat ada di angka 16,4 km per liter. Jadi menurut penilaian saya sendiri, untuk angka segitu dengan Hyundai Creta ini cukup irit sih. Nah, itu tadi rangkaian pengetesan kita dengan Hyundai Creta. Pertama kita udah ngetes di pabrik, terus juga kita udah sempat ngetes ini di Bali dengan kontur jalan yang cukup dinamis. Terus juga sekarang kita ngetes mobil ini di perkotaan di Jakarta. Kita udah ngetes konsumsi BBM di dalam kota dan juga untuk di jalan tol. Untuk harganya sendiri, Hyundai Creta ini dijual dengan harga 279 juta yang paling murahnya atau tipe terendah. Dan untuk tipe Prime ini yang paling tinggi
Dia dibanderol 399 juta on the road Jakarta. Jadi sekian review kita dengan Hyundai Creta. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen pendapat kalian tentang Hyundai Creta ini. Saksikan juga video-video lainnya yang gak kalah menarik, mobil-mobil dan motor-motor baru yang gak kalah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.